Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia Madiun. Pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 adalah salah satu peristiwa bersejarah dalam sejarah Indonesia. Terdapat beberapa tokoh pemberontakan PKI Madiun, salah satunya yaitu Musso, seorang tokoh kunci dalam Partai Komunis Indonesia. Musso atau Paul Mussot bernama lengkap Musso Manowar atau Munawar Musso. Lahir pada 12 Agustus 1897, adalah seorang tokoh komunis Indonesia yang memimpin Partai Komunis Indonesia pada era 1920-an dan dilanjutkan pada pemberontakan PKI di Madiun pada 18 September 1948. Jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin. Jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin akibat ditandatanganinya Perjanjian Renville. Perjanjian ini disebut yang sangat merugikan negara Indonesia. 2. Kedekatan Amir Syarifuddin dengan tokoh PKI. Kedekatan Amir Syarifuddin dengan tokoh PKI. Musso mendorong terjadinya pemberontakan PKI di Madiun. Bersama mereka, bercita-cita menyebarkan ajaran komunisme di Indonesia. 3. Propaganda kekecewaan terhadap Perdana Menteri selanjutnya, yakni Kabinet Hatta, membuat program kebijakan, rekonstruksi, dan rekonsiliasi adalah untuk mengembalikan 10.000 tentara menjadi rakyat, bisa dengan alasan penghematan anggaran. Jalannya pemberontakan antara kekuatan bersenjata yang pro PKI dan pro pemerintah Republik Indonesia mulai terjadi pada bulan September tahun 1948 di Surakarta. Pasukan pemerintah berhasil memukul mundur para pendukung PKI. Para pendukung PKI tersebut kemudian mengungsi ke daerah Madiun. Mereka bergabung dengan kesatuan pro PKI lainnya untuk menghadapi serangan dari pasukan pemerintah. Menjelang pertengahan September tahun 1948, PKI semakin mematangkan persiapannya di Madiun. Pasukan tempur ditempatkan di beberapa daerah seperti Saron, Ponorogo, dan Ngawi. Kekuatan pasukan tempur ini diperkirakan 12 batalion. Puncak gerakan PKI terjadi pada tanggal 18 bulan 9 tahun 1948 yang ditandai dengan berdirinya Front Nasional. Pembentukan Front Nasional bertujuan mengganti dasar negara Pancasila dengan komunisme. Selain itu, Musso menyerang pemerintah dengan menyatakan bahwa Soekarno-Hatta telah menjalankan politik kapitulasi terhadap Belanda dan Inggris. Musso menyatakan pemerintah hendak menjual tanah air kepada kaum kapitalis. Menanggapi pertanyaan Musso tersebut, pada 19 September 1948, Presiden Soekarno melalui siaran radio menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk memilih Musso dengan PKI-nya atau Soekarno-Hatta. Peristiwa itu memicu konflik bersenjata antara pendukung PKI dan pendukung Republik Indonesia. Sejak saat itu PKI berhasil menguasai Madiun. PKI juga mengganti aparatur pemerintah dengan tokoh-tokoh pro PKI. Konflik bersenjata ini kemudian disebut Madiun Affairs. Upaya penyelesaian. Kabinet Amir jatuh setelah penandatanganan Perjanjian Renville yang ternyata berdampak buruk terhadap Indonesia.
karena tidak lagi mendapat dukungan serta bersepakatan perjanjian Lenville. Dalam perjanjian Lenville tersebut, Belanda dianggap menjadi pihak paling diuntungkan dan Indonesia yang dirugikan. Dengan kemunduran Amir ini, Presiden Soekarno kemudian menunjuk Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri dan membentuk kabinet baru. Namun, Amir beserta kelompok sayap kirinya atau komunis tidak setuju dengan pergantian kabinet tersebut, sehingga Amir dan komplotannya berusaha menggulingkan mereka. Gerakan Amir ini dibantu oleh Musso atau pemimpin Partai Komunis Indonesia yang pernah belajar ke Uni Soviet. Musso menggelar rapat raksasa di Yogyakarta. Di sana ia melontarkan pendapatnya tentang pentingnya penggantian kabinet presidensil menjadi kabinet Front Persatuan. Rencana awal yang akan dilakukan yaitu dengan melakukan penculikan dan pembunuhan para tokoh di kota Surakarta, serta mengadu domba kesatuan TNI setempat. Pemberontakan ini pun menewaskan Gubernur Jawa Timur yaitu R.M. Suryo serta beberapa tokoh lainnya. Demi memulihkan kembali keamanan di Madiun, dilakukan operasi penumpasan pada tanggal 20 September 1948 yang dipimpin oleh Kolonel A.H. Nasution. Salah satu operasi penumpasan yang dilakukan adalah pengejaran Musso yang melarikan diri ke Sumoroto, sebelah barat Ponorogo. Dalam pengejaran tersebut, Musso berhasil ditemukan dan ditembak mati. Sedangkan Amir Syarifuddin dan para tokoh sayap kiri lainnya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati.